Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4640-4642. Ini. Melihat formasi yang telah menghilang, Yordan dan kakak Melanie, semuanya tercengang. Yordan khususnya, terkejut, dan kepalanya berdengung, dan dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Formasi yang dia pikir tidak bisa dipecahkan mudah dipatahkan Dev. Anda harus tahu bahwa formasi ini diletakkan oleh Master Luan dengan banyak energi pada waktu itu. Pada saat itu, Yordan telah mencobanya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dan dia tidak bisa mengguncang formasi sama sekali. Tapi sekarang, Dev sangat mudah untuk mematahkan formasi. Ini terlalu keterlaluan. Dia tidak tahu bagaimana Dev melakukannya. Seperti yang saya katakan, formasi ini tidak bisa menjebak saya sama sekali. Dev melangkah demi langkah menuju Yordan. Mata Yordan penuh dengan kengerian, dan dia terus mundur. Kakak Melanie gemetar, dan mereka tidak bisa melangkah. Pada saat ini, keduanya putus asa, dan Dev bahkan tidak bisa terjebak dalam formasi ini, bahkan lebih mustahil bagi mereka berdua untuk menghentikan Dev. Lakukan, tangkap dia. Semakin banyak Yordan berteriak, semakin dia hanya bisa membiarkan para biksu dari Mansion Qiyu melakukannya. Sekarang selama Anda menunda dan menunggu kedatangan Tulsen dan Tuan Luan, Anda dapat menjatuhkannya dalam satu gerakan. Ketika lebih dari selusin biksu melihat ini, mereka menembak ke arah Dev bersama-sama. Yordan dan kakak Melanie buru-buru berlari keluar dari tambang, melompat dan langsung pergi ke puncak gunung. Sebagian besar dari lebih dari selusin biksu dari Mansion Qi ini hanyalah tingkat 3 atau 4 di alam Mahayana. Dev tidak menganggap mereka di matanya sama sekali, tetapi agar tidak menghancurkan tambang batu roh peri, Dev hanya bisa bergegas keluar dari lubang tambang dengan tergesa-gesa. Ketika selusin biksu melihat ini, mereka juga keluar satu demi satu. Mereka pikir Dev takut. Tapi tepat setelah bergegas keluar dari lubang tambang, saya melihat Dev melayang di udara, menunggu mereka dengan tenang. Lebih dari selusin biksu saling melirik, dan kemudian menyerang ke arah Dev. Sekelompok semut yang bodoh. Dev mendengus dingin, diikuti oleh api yang mengamuk di telapak tangannya, diikuti oleh lambaian telapak tangannya. Boom! Api di langit langsung mengepung selusin biksu. Teriakan keras terdengar satu demi satu. Selusin biksu semuanya terbakar oleh api tertinggi dan jatuh ke bawah tebing satu demi satu. Jeritan itu menyebabkan Yordan dan kakak Melanie melihat ke belakang. Ketika mereka melihat selusin biksu alam Mahayana dimusnahkan oleh Dev, keduanya hampir takut untuk buang air kecil. Setelah berlari kembali ke puncak gunung, kakak Melanie dengan cepat berlari ke tempat saudara-saudari Xiong dan Melanie ditahan, dan membawa mereka bertiga keluar. Kakak Melanie tahu bahwa hanya ketiga orang ini yang dapat menyelamatkan hidupnya sekarang, dan dia bermaksud menggunakan nyawa ketiga orang ini untuk mengancam, supaya Dev melepaskan dirinya. Yordan berpikiran sama, jadi dia mendorong saudara-saudari Xiong dan Melanie di depannya. Setelah Dev menghancurkan selusin biksu dari Mansion Qiyu, status mereka juga jatuh ke puncak gunung. Dev, kamu cepat pergi, ini jebakan untukmu. Setelah Melanie melihat Dev, dia buru-buru berteriak keras. Apa yang belum diketahui Melanie, formasi untuk menjebak Dev telah lama dipatahkan oleh Dev. Dev, lepaskan aku, demi adikku, dia masih mengkhawatirkanmu sekarang. Kakak Melanie berkata pada Dev. Dev, jangan bergerak maju, atau aku akan membunuh mereka bertiga. Yordan juga menggunakan ancaman yang sama, mengancam nyawa saudara-saudari Xiong dan Melanie. Kamu membunuh mereka bertiga, apakah itu ada hubungannya denganku? Kami bukan saudara tanpa alasan, Anda membunuh mereka, bukankah akan ada lebih sedikit orang yang berbagi hasil tambang batu roh peri dengan saya? Dev dengan tatapan acuh tak acuh, dia terus berjalan ke depan. Ketika Yordan mendengar ini, dia tampak sangat bingung. Jika nyawa ketiga orang ini tidak dapat digunakan untuk mengancam, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menghadapinya. Nak, kamu akhirnya di sini, aku sudah menunggumu sejak lama. Pada saat ini, suara Tulsen terdengar. Saya melihat Tulsen dan Tuan Luan terbang melewatinya, dan mereka mendarat di depan Dev dalam sekejap mata. Tuan Qiyu, kamu bisa melihatnya. Dev ini, dia menghancurkan formasi dan formasi itu tidak bisa menjebaknya sama sekali. Mata Yordan tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat.
Ketegangan juga mereda, dan ada senyum santai di wajahnya. Kakak Melanie juga menghela nafas lega. Sekarang Tulsen dan Tuan Luan ada di sini, mereka berdua tidak perlu takut. Yordan, jangan khawatir, karena kamu telah menjadi bawahan keluarga Qiyu kami, maka kami secara alami akan melindungimu secara menyeluruh. Tulsen berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah menjadi jenderal yang kalah di tangan Dev. Sekarang ada Tuan Luan, dia berpikir bahwa jika mereka berdua bergabung, dia bisa mengalahkan Dev. Kamu adalah Dev. Dimungkinkan untuk mematahkan formasi orang tua ini, ternyata Anda memiliki beberapa keterampilan. Tetapi setelah merusak formasi saya, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk berteriak di depan saya. Formasi yang saya letakkan hanyalah level terendah. Bahkan jika Anda mematahkannya, tidak ada yang perlu dipamerkan. Tuan Luan memandang Dev dan berkata dengan jijik di matanya. Apakah saya pamer? Dev tersenyum tipis, jika aku pamer, kamu pasti sudah lama mati sekarang. Lancang, kamu hanya seorang biksu di alam Mahayana, berani berbicara denganku seperti ini. Bahkan jika 3 jenderal binatang besar bertemu dengan lelaki tua ini, mereka harus menghormati. Siapa kamu? Tuan Luan meraung tajam. Sebagai master formasi senior, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kota binatang. 3 jenderal binatang besar semuanya menghormatinya, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sekarang, seorang biksu dari alam Mahayana tingkat pertama berani berbicara dengannya seperti ini, tentu saja Tuan Luan marah. 3 jenderal binatang besar, apakah mereka sangat kuat? Dev mendengus dingin. Sekarang Dev telah menembus ke alam Mahayana, telah terjadi lompatan kualitatif dalam kekuatan. Menghadapi kekuatan 3 jenderal binatang besar tingkat 8 di alam Mahayana, Dev sama sekali tidak imajiner. Nak, apakah kamu agak terlalu gila, berpikir bahwa kamu bisa melompat dalam bertarung, tidak bisakah kamu menganggap ketiga jenderal binatang itu? Izinkan saya memberitahu Anda, Mansion Qiyu kami adalah kepala dari 3 jenderal binatang besar, dan ayah saya telah mencapai puncak dari tingkat 8 alam Mahayana, dan dia akan segera dapat menerobos ke tingkat 9 alam Mahayana. Selain itu, Mansion Qiyu kami memiliki 3 biksu tingkat 6 di alam Mahayana, dan lebih dari selusin biksu dari tingkat 5 alam Mahayana. Ada puluhan biksu di bawah tingkat 5 alam Mahayana. Apakah kekuatan seperti ini yang Anda mampu lawan dengan tingkat kecil alam Mahayana? Tulsen melaporkan kekuatan dalam keluarganya dengan arogan. Kekuatan semacam ini juga salah satu yang terbaik di seluruh kota binatang. Tulsen juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan satu orang terlalu kecil dibandingkan dengan seluruh Mansion Qiyu-nya. Tulsen menatap mata Dev dengan penuh kemenangan, dia ingin melihat ketakutan di mata Dev. Menurutnya, bahkan jika dia jenius, bahkan jika dia bisa bertarung dengan cepat, bahkan jika dia memegang pedang spiritual, dia hanyalah seorang biksu di alam Mahayana. Kekuatan semacam ini di Mansion Qiyu, tidak mungkin Dev tidak gemetar sama sekali. Dev melihat Tulsen tanpa sepatah kata pun, pemandangan itu menjadi sunyi sebentar. Yordan dan kakak Melanie mengira Dev ketakutan, dengan ada senyum bangga di wajah mereka. Jika keluarga Qiyu Anda hanya memiliki kekuatan ini, saya sendiri akan cukup untuk menghancurkan keluarga Qiyu Anda. Dev berkata dengan tenang. Jika dia masih biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi sekarang, dia tidak akan berani mengatakan hal sebesar itu. Tapi sekarang, Dev telah menembus alam Mahayana, jadi bukan tidak mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Qiyu. Alam Mahayana macam tingkat 5 dan tingkat 6. Dev tidak melihat sama sekali, satu-satunya hal yang mengancam Dev adalah Hurexton Qiyu dari keluarga Qiyu, biksu tingkat 8 di alam Mahayana. Kota binatang buas ini tampaknya telah terlalu lama mundur, dan mereka tidak tahu dunia apa yang ada di luar. Lebih dari selusin biksu dari tingkat 5 atau 6 di alam Mahayana berani menjadi begitu sombong dan mendominasi di depan Dev. Hahaha, kamu terlalu gila, dan kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu. Tulsen tertawa. Semakin Dev merajalela, semakin Tulsen membencinya. Bagaimanapun, orang yang benar-benar kuat tidak akan begitu sombong. Hanya dengan menggertak kamu berani berbicara seperti ini. Tuan Qiyu, tangan lelaki tua ini gatal, biarkan aku menanganinya. Tuan Luan mendengarkan kata-kata sombong Dev, dan hatinya sudah gatal, jadi dia berencana melakukannya. Ini juga untuk membuktikan pada diri sendiri, lagi pula formasi barusan memang dipatahkan oleh Dev. Saat ini, jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tuan Luan, silahkan Anda bekerja keras. Tulsen mengangguk.
Mata Tuan Luan menjadi tajam, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia memiliki kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra kuno dan misterius. Di udara, dua titik cahaya besar muncul, dan dua titik cahaya besar itu mulai berputar perlahan, melepaskan cahaya yang menyilaukan, membentuk pola formasi yang kompleks dan besar, yang menjebak Dev dengan kuat di tengahnya. Nak, hanya karena kamu bisa menghancurkan formasiku di dalam tambang bukan berarti kamu bisa menghancurkan semua metodeku. Hari ini, aku akan membiarkan Anda melihat dengan baik apa cara pembentukan formasi yang sebenarnya. Ada sedikit kebanggaan dan penghinaan dalam suara Tuan Luan, seolah-olah dia telah meramalkan pemandangan di mana Dev akan menjadi tidak berdaya dalam formasi ini. Namun, dalam menghadapi berbagai paksaan yang luar biasa ini, Dev tampak sangat tenang. Matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba matanya terbuka, kilatan cahaya melintas. Dev melihatnya dengan ringan mengangkat tangan kanannya, mengetuk kekosongan dengan ujung jarinya, dan meludahkan sepatah kata pun di mulutnya, solusi. Dengan ucapan ringan ini, topeng formasi yang tampaknya tidak bisa dihancurkan benar-benar mulai menunjukkan retakan halus, dan kemudian pecah seperti cermin pecah, berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang di udara. Dev masih berdiri di tempat yang sama, pakaiannya berkibar, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah semuanya barusan hanyalah gerakan angin dan rumput yang tidak relevan. Apa? Wajah Tuan Luan langsung menjadi marah. Dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Formasi yang dia banggakan begitu mudah retak. Tuan Luan, yang tidak bisa terima, sekali lagi mendesak kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, dan tangannya dengan cepat berubah, mencoba mengatur ulang formasi yang lebih kuat. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli betapa rumit dan berubahnya formasi itu, setiap kali akan terbentuk, kekurangan akan selalu ditemukan dengan cara yang luar biasa dan mudah diselesaikan. Tuan Luan, formasimu sepertinya tidak lebih dari itu. Dev tersenyum samar muncul di sudut mulutnya, dan nadanya penuh dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Wajah Tuan Luan membiru dan putih untuk sementara waktu, dan dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia hanya akan menambah bahan tertawa Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, menarik semua kekuatan spiritualnya, dan sosoknya sedikit gemetar, jelas sangat terkejut dengan kekuatan Dev. Tuan Qiyu, orang tua ini. Tak berdaya. Tuan Luan menundukkan kepalanya, dengan sedikit rasa malu dan frustrasi dalam suaranya. Tulsen menyaksikan adegan ini, dan hatinya juga campur aduk. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Tuan Luan sudah cukup untuk menang dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan sangat tidak terduga. Yordan dan kakak Melanie juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Dengan cara ini, teknik formasi Dev memang jauh lebih kuat daripada Tuan Luan ini. Rese, Grace dan Melanie masih memiliki harapan. Melihat formasi Tuan Luan mudah dipatahkan, mereka sangat bahagia di hati mereka. Dengan cara ini, mereka dapat diselamatkan. Nak, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tulsen memandang Dev, sedikit mengerutkan kening. Sungguh konyol untuk berani menyebut diri Anda seorang master formasi hanya dengan meletakkan formasi untuk dihancurkan. Dev melihat Tuan Luan dengan jijik, ekspresinya juga santai. Tapi Tuan Luan mendengarkan ejekan Dev, tapi tidak marah, matanya tertuju pada Dev, matanya berkilauan dengan cahaya yang lebih rumit. Nak, kamu telah dibodohi. Tiba-tiba, senyum jahat muncul di wajah Tuan Luan. Bersambung.